Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Davide Calabria percaya bahwa dia akan tetap bertahan di AC Milan jika masih ada Paolo Maldini di sana. Calabria berbicara di Unplugged dari Sky Sport tentang waktunya di Milan yang seharusnya masih bisa diselamatkan dan masa depan dari Rafael Leao. Berikut komentar mantan kapten Rossoneri itu disampaikan melalui calciomercato.com. Maldini adalah idola saya. Dia selalu menjadi sosok yang menarik. Apakah saya masih akan berada di Milan bersamanya? Bagi saya, ya. Di kepala saya, ya. Saya selalu menginginkan Maldini di sisi saya. Dia adalah contoh bagi semua orang, bukan hanya bek terbaik sepanjang masa. Sepak bola merindukannya. Kita berbicara tentang Olympus. Dia memberikan saya kesempatan untuk menikmati ban kapten di Milan. Saya merindukan Milan. Kita berbicara tentang rumah saya akan selalu merindukannya. Saya harap Maldini bisa kembali suatu hari nanti. Cepat atau lambat dia akan kembali. Meninggalkan Milan seperti itu bukan yang saya harapkan. Saya pikir itu tidak benar. Bagi saya, Leo adalah pemain top selevel Vinicius dan Mbappe. Untuk memberikan yang terbaik, dia membutuhkan lingkungan yang mendukungnya. Saya berpikir dia berada di masa jayanya, tetapi terserah dia. Saya masih mendengar dari semua orang di Milan. Saya dapat mengatakan bahwa semua orang antusias dengan Allegri. Ungkapnya. AC Milan telah meluncurkan seragam kandang mereka untuk musim 2026-27 yang bekerja sama dengan Puma. Diavolo membagikan informasi bahwa mereka telah secara resmi meluncurkan seragam kandang baru melalui website resmi klub. Hal yang paling menonjol pada jersey kandang baru kali ini adalah kembalinya garis-garis merah dan hitam tebal yang mengelilingi seluruh jersey, baik di depan maupun di belakang, dan ada segel lilin untuk mengabadikan lambang Rossoneri. Jersey ini dilengkapi dengan celana pendek berwarna putih serta kaos kaki hitam, dan tidak lupa logo tradisional Milan juga mewarnai seragam kali ini. Selain itu ada tulisan dari Milan untuk dunia yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada jutaan penggemar di seluruh dunia karena membuat klub merasa seperti di rumah sendiri di setiap benua. Michael Oatley selaku CRO AC Milan ikut memberikan komentar dengan mengatakan, seragam ini kembali ke identitas awal siapa kami. Ini adalah desain yang akan langsung Anda kenali dan rasakan menjadi bagian darinya. Garis-garis ini tidak menceritakan kisah, tetapi mereka lah ceritanya, dan itu milik setiap Rossonero dimanapun mereka berada. Ungkapnya. Nih Mimin kasih gambaran jersey ganteng AC Milan musim 2026-27. Siapa yang udah ikut PO? Peluang Mario Gila bergabung dengan AC Milan pada musim panas mendatang sangatlah rendah menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa peluang Gila bermain untuk Milan mulai Juli sangatlah tipis. Milan telah mencoba bergerak, terutama dengan Iglitare yang ingin kembali reuni dengan sang bek di San Siro, dan sang direktur olahraga juga sangat mengagumi sang pemain bahkan lebih dari sebelumnya. Namun pemain Spanyol itu memiliki beberapa tawaran dari tim besar lainnya seperti Napoli, Inter, dan Juventus. Selain itu masih ada restu dari Lazio yang juga masih hilang. Kontraknya memang akan berakhir dalam setahun dan Lazio masih harus membayar 50% dari biaya transfer ya jika pada akhirnya mereka menjual Gila. Dengan asumsi transfer sebesar 25 juta euro, maka Lotito akan mengantongi 12,5 juta euro dari sisa transfer karena dia harus membaginya dengan El Real. Apakah nominal itu akan meyakinkannya? Jelas tidak, dan laporan tersebut menambahkan bahwa pergerakan Rossoneri tidak terlalu menggiurkan bagi sang elang ibu kota. Gianluca Scamacca masuk ke dalam daftar striker buruan AC Milan pada musim panas menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa pandangan Milan tertuju pada Scamacca yang dinilai dapat mengisi peran striker utama musim depan. Dia bisa meninggalkan Atalanta pada jendela transfer musim panas karena kontraknya akan berakhir tahun depan dan negosiasi perpanjangan kontrak belum dimulai hingga saat ini. Musim ini posisi Scamacca telah digusur oleh penampilan luar biasa dari Nikola Kristofic di musim pertamanya bersama Atalanta. Namun pergantian pelatih di Bergamo juga bisa membuat perubahan pada lini serang Atalanta, tetapi situasinya saat ini sangatlah sulit karena kontrak sang pemain akan segera berakhir. Diavolo sendiri mendapatkan persaingan ketat dari AS Roma yang juga sedang mencari alternatif untuk mengisi lini serang karena mereka berpeluang main di Liga Champions musim depan. Ladia sendiri menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk Scamacca, tetapi jelas itu harga yang sangat tinggi mengingat usia serta kontraknya yang akan segera berakhir. Dari sisi kontrak, gaji bersihnya saat ini sekitar 3 juta euro bersama Atalanta, dan Scamacca bisa mengisi slot dalam daftar pemain Italia dalam skuad untuk sektor penyerang yang saat ini tidak dimiliki oleh Rossoneri. Maka dari itu, kesepakatan jelas akan sangat penting bagi Milan yang bisa mendapatkan dua burung dengan satu batu.
Giorgio Furlani diperkirakan segera mengundurkan diri sebagai CEO AC Milan menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Republika yang melaporkan bahwa Furlani berniat untuk mengundurkan diri demi mencegah kemungkinan pemecatan yang akan dilakukan oleh Geri Cardinale. Pengunduran diri Furlani bisa terjadi segera setelah pertandingan terakhir musim ini di San Siro selesai dilaksanakan. Terlepas dari hasilnya, dia tahu bahwa Cardinale kemungkinan akan menyingkirkannya, tetapi ada motivasi yang lebih dalam di balik keputusan besar ini. Hal yang paling signifikan adalah kritik keras yang diterimanya dari para penggemar yang terlihat tidak menghargainya sebagai eksekutif klub. Selain itu, keluarganya kemungkinan besar juga memiliki pengaruh terhadap keputusan ini. Furlani juga berada di London bersama Zlatan Ibrahimovic dan Massimo Calvelli dalam seminggu saat menghadapi Atalanta dan Genoa. Selain itu, bukan sebuah kebetulan bahwa Calvelli terlihat duduk bersama Cardinale dan Iglitari di pertandingan terakhir di Genoa, dan tampaknya posisi CEO Rossoneri bisa menjadi milik mantan CEO ATP itu. Musim panas AC Milan diprediksi akan sangat bergejolak dengan beberapa perubahan di manajemen menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip beberapa sumber yang melaporkan bahwa mantan CEO ATP tidak tertarik untuk menggantikan peran Giorgio Furlani dan ingin terus mengawasi proyek olahraga milik Redbird seperti proyek stadion baru dan kemungkinan ikutnya mereka ke dalam waralaba NBA Eropa. Namun sebagai tangan kanan yang baru dari Geri Cardinale, Calvelli akan menjadi penentu siapakah yang akan menggantikan posisi dari Furlani. Salah satu nama yang masuk ke dalam daftar persaingan menggantikan Furlani adalah Giovanni Carnevali. Dia adalah profil yang sangat populer saat ini, tetapi Juventus juga ikut memantaunya jika Damien Comolli pergi. Calvelli sedang mengevaluasi beberapa profil Italia dan asing, sementara Carnevali mengisyaratkan terbuka tentang gagasan tersebut beberapa waktu yang lalu. Masa depan Adrio Galliani juga dikaitkan dengan Rossoneri karena dia bisa berperan sebagai konsultan super di dalam tubuh Rossoneri. Geoffrey Moncada berpeluang meninggalkan AC Milan sebagai bagian dari perombakan pada musim panas menurut sebuah laporan. Moncada bergabung dengan Diavolo sebagai kepala pencari bakat pada tahun 2018 saat elit manajemen merebut kendali klub dari Yong Hong Lee. Selama di Milan, dia telah menandatangani nama-nama hebat seperti Mike Mignon, Malik Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Gianni Reinders, dan masih banyak lagi. Namun Nicolo Schira dari Tuttosport melaporkan bahwa peran Moncada di Milan menjadi semakin beresiko setelah serangkaian drama yang terjadi. Ada hubungan yang buruk dan pandangan yang berbeda tentang sepak bola dengan Massimiliano Allegri, di mana sang pelatih telah membatasi kehadirannya di Milanello dalam beberapa bulan terakhir. Mantan mencari bakat Monaco itu menjadi bagian dari tim Zlatan Ibrahimovic dalam drama panas dengan sang pelatih. Jika Allegri bertahan, maka masa depan dari pria Prancis itu di Milan tampaknya bisa berakhir, atau bahkan kemungkinan dia akan ditendang dari hierarki manajemen klub musim depan. Keinginan Allegri adalah tetap untuk bersama dengan Rossoneri musim depan dan dengan mengamankan kualifikasi Liga Champions musim depan. Pembaruan kontrak akan otomatis aktif hingga 2028 mendatang dengan kenaikan gaji bersih menjadi 6 juta euro bersih per tahun berbanding dengan 5,2 juta euro yang saat ini dia terima. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Enzo Maresca menolak pendekatan dari AC Milan karena menginginkan Manchester City menurut sebuah laporan. Maresca telah diumumkan bahwa dia akan meneruskan tonggak kepelatihan yang akan ditinggalkan oleh Pep Guardiola di City. Di sisi lain, Nicolo Schira melaporkan bahwa pelatih asal Italia itu telah menolak beberapa pendekatan yang datang untuknya dalam beberapa bulan terakhir karena menunggu panggilan dari The Citizen. Sang jurnalis menyatakan bahwa Napoli, Milan, Fiorentina, Tottenham Hotspur, dan Fenerbahce sebagai beberapa tim yang telah menanyakan informasi ketersediaannya. Namun impian dari Maresca adalah menggantikan Pep di Etihad Stadium, dan sekarang impian tersebut tampaknya akan menjadi kenyataan. Sementara itu, laporan lainnya menyatakan bahwa Milan siap tetap bersama Allegri musim depan meskipun muncul keraguan dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini muncul karena hasil buruk yang terus diterima tim sejak bulan Maret, dan wajar jika klub mulai mempersiapkan pengganti Allegri jika ternyata semuanya menjadi semakin buruk. MSC Cruises bisa membeli saham AC Milan saat Geri Cardinale mencari investor baru menurut sebuah laporan. Milan News mengonfirmasi laporan dari Maurizio Pistocchi dari akun X miliknya bahwa ada kemungkinan keterlibatan Pier Franco Fago selaku ketua eksekutif MSC dalam pembelian saham Milan, dan selain itu dia juga merupakan penggemar berat dari Diavolo yang sudah sangat terkenal. Diskusi antara Geri Cardinale dan Fago telah berjalan intens dalam beberapa bulan terakhir sehingga Fago berpotensi besar menjadi pemegang saham minoritas di Milan pada musim depan. Jika semuanya berjalan lancar, maka langkah selanjutnya adalah penunjukan Fago ke posisi penting dalam dewan direksi klub. Perusahaan pelayaran asal Swiss itu juga telah menjalin kerjasama yang kuat dengan Rossoneri sejak 2023 lalu sebagai salah satu sponsor di jersey. Logo MSC muncul di lengan baju para pemain Milan dengan biaya bersih yang harus dibayarkan sebesar 5 juta euro bersih per tahun. Mari kita tunggu dalam beberapa minggu atau bulan mendatang akan seperti apa Milan kita ini.